Ya, bisa dimulai teman-teman jam 10 nih. Literanya di kalian bisa dibuka nggak sih? Ada nama mata kuliahnya nggak? Litera kalian aman nggak? Ada nama mata kuliah bisa isi presensi nggak? Bisa, Ibu. Aman. Oh, bisa. Apa teknik aja ya? KRS-nya kehapus semua tuh yang mahasiswa. Aduh. Aman ya di Aftan ya. Ya, on cam dulu dong. On cam dulu. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semangat? Alhamdulillah. Pada di mana? Pada di mana nih? Oke, aman ya di tempat yang aman ya. Ada yang di Iya, kantin Ibu. Aman kayaknya. Bu, Ada yang di aman-aman. kantin ya. Ya Bu, saya di kampus. Oke, di kampus cari tempat yang sepi dulu buat belajar ya. Bisa sambil makan tapi harus tetap fokus ya. Iya Ibu. Oke, teman-teman, kok di kalian bisa di kami di teknik gak bisa ya ada mata kuliah saya juga hapus semua di litera. Makanya belum sempet. Tapi materi ada di litera udah ada materi. Materi udah ada di litera. Ada, Ibu. Saya nggak bisa buka, kenapa ya? Oke, ya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar materi kedua nih di mata kuliah Teknik Informatika dan Komunikasi ya. Ya, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, mari kita siapkan dulu ya. Siapkan mentalnya, siapkan kesiapan teman-teman semua, siap untuk menerima informasi maupun sharing diskusi nanti ya yang akan kita laksanakan selama 2 SKS ini ya. Siapkan dulu, yang penting teman-teman mau menerima, insya Allah nanti informasi apapun, sepenting dan sekecil apapun itu akan mudah diterima ya, mudah dipahami. Ya nantinya informasi-informasi itu teman-teman harus menyusunnya ke dalam suatu pelajaran ataupun seperti bata ya, bata per bata. Kemarin sudah tahu tentang pengantar ICT, sekarang kita akan belajar tentang sejarah perkembangannya ya, sejarah komputer, lalu nantinya sampai minggu ke-16 insya Allah akan menjadi sebuah ilmu yang berguna untuk teman-teman semuanya. Ya sebelum mulai minta tolong dipimpin doa. Pimpin doa dulu supaya perkuliahan kita hari ini lancar. Ya siapa nih? Mana cowok-cowoknya? Ardi, Ardi. Minta tolong Ardi dipimpin doa. Pimpin gimana Ibu? Pimpin doa, pimpin doa teman-temannya. Gimana Ibu pimpinnya? Kayak KM, KM kalau sekolah kan ada Oh, KM terus. ada KM Ibu itu, Rahmat Ibu, Gak apa-apa, sekarang sok ketua sama kelas. Ardi dulu. Sekarang sama Ardi dulu sok. Coba. Sebelum melakukan pelajaran gitu Ibu. Sebelum melakukan pelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu.
Amin. Berdoa selesai. Udah, Bu? Ya, oke, terima kasih. Kok kaget disuruh pimpin doa ya? Udah bangun belum? Udah, Ibu. Aman ya. Sip. Ya, terima kasih. Semoga perkuliahan kita hari ini lancar, teman-teman mudah memahami, dan cara penyampaian saya juga dimudahkan ya. Oke, nah untuk mengingatkan kembali rules-nya ya, rules-nya jangan lupa mengisi presensi di Litera, saya belum bisa mengisi ya, dan juga konfirmasi kehadiran dosen pada Litera, ini bisa oleh ketua kelas atau beberapa mahasiswa juga bisa sih mengkonfirmasi ya. Selanjutnya, ya berarti ada on-cam-nya ya, on-cam dan juga no t-shirt, no sandal, sandal sih nggak ketahuan, nanti t-shirt nih kelihatan di sini. Kehadiran minimal 80% atau kalian bisa bolos 3 kali ya, 3 kali. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah komputer. Sejarah komputer ini salah satu dari perkembangan ICT ya. Perkembangan ICT kan dimulai dari penemuan telepon ya, terus radio, terus televisi, ada komputer pertama yang ditemukan. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah komputernya. Salah satu bagian dari perkembangan ICT ya, perkembangan ICT. Ya, tujuan pembelajarannya. Nah, di sini teman-teman diharapkan nantinya mampu mengetahui definisi komputer, fungsinya, dan juga sejarahnya ya. Ini salah satu materi yang akan teman-teman bawakan nanti di pertemuan ketiga atau di tugas kelompok ya. Kan perkembangan ICT kemarin kan dijelaskan apa saja sih perkembangan ICT-nya ya. Teknologi, perkembangan teknologinya. Salah satunya di sini adalah komputer. Oke, kalau kalian dengar kata komputer, apa sih komputer itu? Masih pagi saya ingin ngajak pusing-pusing dulu nih. Komputer tuh apa sih? Komputer itu alat bukan? Salah satu media komunikasi. Salah satu media komunikasi. Ya, yang lainnya? Good answer. Yang lainnya tahu komputer itu apa? Untuk mengolah data. Alat untuk mengolah data. Kenapa sih harus diolah datanya? Karena komputer adalah kan alat untuk mengolah data. Jadi data tersebut tuh bisa diolah melalui komputer Oke, thank you. Yang dan bisa lainnya? menyimpan data. Menyimpan data, mengolah dan menyimpan data. Ya, next. Yang lainnya? Apa tuh komputer? Perangkat elektronik yang menyimpan informasi dan data. Perangkat elektronik yang menyimpan informasi dan data. Intinya penyimpanan tadi ya sebagai alat komunikasi, ada juga untuk pengolahan data. Ketiga itu yang saya tangkap ya dari sini, dari yang jawaban teman-teman. Ya. Muhammad Akbar ingin menjawab. Oke, lanjut ya. Nah, jadi si komputer ini kan kalian sudah sering menggunakan ya. Kalau di SMA ada praktek pakai komputer? Pakai komputer yang ada seperti ini. Misalkan ada CPU, ada keyboard, ada mouse gitu ya. Nah, komputer itu asal katanya itu dari bahasa Yunani computare ya. Computare ini artinya gabungan dari kata kom dan juga putare. Nah, artinya itu memikirkan perhitungan. Awal mulanya dari kata menghitung sebetulnya, compute ya, to compute. Kalau bahasa Inggrisnya itu to compute atau menghitung. Awalnya dari fungsinya itu komputer adalah untuk menghitung ya. Jadi digabungkan dari pemikiran perhitungan.
Ya, jadi suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Tadi yang teman-teman sebutkan sudah bagus, merupakan salah satu tugasnya komputer ya. Tugasnya apa saja? Dia menerima input, memproses, kan kita sudah terima nih inputnya, terus diproses, disimpan, dan juga satu yang kurang tadi, kurang ada yang menjelaskan menyediakan output gitu ya. Media komunikasi memang sebagai output ya. Jadi menerima, memproses, menyimpan, dan menyediakan output. Outputnya berupa apa? Berupa informasi. Nah, inilah yang disebut dengan komputer ya. Ini kata kuncinya lah. Kata kuncinya dia itu alat elektronik yang bertugas sebagai menerima input, memproses, lalu menyimpan perintah-perintahnya ya, dan juga menyediakan output dalam bentuk informasi. Ya, ini ya definisinya elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan juga tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output. Ya, tentunya semua ini bisa dilakukan jika ada pengawasan dari atau langkah-langkah instruksi dari program ya, program yang tersimpan di komputer. Kalau komputer isinya kosongan ya, kita belum install misalkan Microsoft Office ya, kita belum install. Gimana caranya kita mau ngetik ya, gimana caranya kita mau ngetik kalau programnya itu belum ada. Jadi semua proses tadi dibantu oleh adanya program, instruksi program. Dari tadi apa yang bisa kita simpulkan dari definisi komputer? Kata kuncinya tadi apa? Menginput data, Untuk input data, ya terus menyimpan dan menyimpan. lupa lagi. Tadi tuh prosesnya tuh sudah terstruktur tuh. Input, terus apa lagi? Menginput. Sudah ada input, diapain? Sudah ada input, diapakan? Proses Diproses. Sudah ada proses di penyimpanan, penyimpanan. terus output. Output. Outputnya berupa apa? Memberikan informasi. Informasi. Sip, betul ya. Jadi alat elektronik bekerja secara otomatis, dapat menerima input data ya, dapat mengolahnya, tapi diolahnya menggunakan suatu program tertentu dan menyimpan instruksi-instruksi tersebut atau instruksi program itu sehingga menghasilkan informasi. Kalau bingung secara paragraf ya, kalian buat poin-poin ya, poin-poin yang penting dari definisi tersebut. Metode belajar masing-masing berbeda ya. Ada yang harus diceritakan, ada yang harus lihat video nih biar lebih gampang atau gambar gitu. Oke, ini adalah ya fungsi komputer ya. Fungsi komputer menerima input, memproses input, menyimpan input dan juga menyajikan output. Oke. Nah, sebelum ke sejarah komputer ya, sejarah komputer itu dibagi menjadi dua ya, menjadi sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940 ini ya. Jadi ada beberapa sejarah komputer nih berdasarkan teknologi dasar pembangun komputernya ya. Ada yang pakai peralatan mekanik ya, tabung hampa, transistor, IC, integrated circuit ya. Ini jenis-jenis IC-nya nih. Ada yang SSI, MSI, LSI, dan VLSI. Oke, sebelum itu coba kita lihat video dulu. Video tentang sejarah komputer. Mohon disimak ya, karena penjelasan di slide sudah ada, cuma lebih mudahnya, siapa tahu lebih mudahnya dengan melihat video ini ya.
Penemuan ini menjadikan komputer generasi kedua yang lebih kecil. Sudah ada suaranya tadi? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kita coba dari awal. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Saat ini, komputer sudah semakin canggih. Tapi, sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan ringan seperti sekarang. Dalam sejarah perkembangannya terdapat 5 generasi komputer. Berikut kami rangkum dalam sejarah perkembangan 5 generasi komputer. Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Perkembangan komputer generasi 1 diawali dengan terciptanya komputer yang disebut Electronical Numerical Integrator and Computer atau yang sering disebut dengan ENIAC. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Markley. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau Central Processor Unit, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC I atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. This is the face of a UNIVAC. A UNIVAC is a fabulous electronic machine which we have borrowed to help us. Beberapa komputer yang termasuk komputer generasi pertama adalah EDSAC, ACI, SIC, Harvard Mark II, Harvard Mark III, dan UNIVAC. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Benda ini ditemukan oleh para penemu di Laboratories of Bell Telephone oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley.
Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan ini menjadikan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Pada awal tahun 1960, komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, atau bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan, seperti programmer, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 hingga 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain dari solusi itu ditentukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan Integrated Circuit atau IC di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Beberapa contoh komputer generasi ketiga adalah IBM, UNIVAC, dan Honeywell. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan kecanggihan komputer. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU. IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan masih banyak lagi. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Mendefinisikan komputer generasi 5 menjadi cukup sulit karena tahap ini masihlah sangat muda.
Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: Space Odyssey. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Banyaknya kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa terbesar adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Sedangkan model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer. Semoga semakin menambah wawasan bagi kita semua. Oke, halo, kita lanjutkan ya. Gimana apa yang bisa teman-teman simpulkan dari video sejarah komputer tadi? Ada berapa generasi tuh sejarah komputer dibagi jadi berapa generasi? Lima, Bu. Jadi 5 generasi ya. Kalau di awal video itu ditayangkan ada ya orang yang lagi ngetik terus komputernya kan dari besar semakin kecil akhirnya menghilang. Nah, fenomena ini benar-benar sedang kita alami. Contohnya misalkan yang pernah lihat yang Apple Vision Pro ya. Ada yang pernah tahu nggak fenomenanya itu? Produk baru dari Apple ya. Itu kan kita tidak ada monitor, tidak ada apa ya, kalau komputer kan ada monitor untuk menampilkan. Nah, ini tidak ada monitor pun sebenarnya kita sedang bekerja. Kita sedang menjalankan komputer tersebut sebetulnya. Realitanya sedang kita hadapi sekarang ya, dari generasi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang sudah mulai ke generasi 5. Generasi 4 pun misalkan kita masih ketinggalan nih, jadi sekarang sudah ada mau ke generasi 5 yang pakai AI. Oke, ya kurang lebih nanti video seperti itu yang akan teman-teman buat, tapi tentang sejarah perkembangan ICT. Kalau tadi kan sejarah perkembangan komputer ya. Nah, yang teman-teman buat itu untuk sejarah perkembangan ICT. Boleh ditambahkan salah satu materinya itu tentang sejarah komputer itu boleh. Untuk sejarahnya dibagi menjadi 2 ya. Menurut tahunnya itu ada sebelum 1940 dan setelah 1940. Nah, ini ya, ini berdasarkan tadi teknologi dasar pembangun komputernya ya, mulai dari peralatan mekanik itu sebelum 1940 ya. Tabung hampa generasi 1 ya, generasi 2 mulai menggunakan transistor, generasi 3 mulai menggunakan IC ya, lebih kecil lagi dari transistor, lebih banyak lagi komponen yang ada di integrated circuit itu yang pakai batu kuarsa ya. Generasi keempat mulai menggunakan SSI ya, mulai dari small scale integration tuh mulai di generasi keempat, mulai dari medium, large, tadi kan ada very large ya, ultra light scale integration juga termasuk. Bedanya
komponen yang ada di dalam integrated circuit-nya berapa ya. Kalau misalkan tadi yang large scale integration itu ada ratusan komponen di dalam satu chip. Misalkan untuk yang VLSI itu untuk yang ribuan, jumlahnya ribuan di dalam satu chip ya. Untuk yang ultralight bisa jutaan. Jadi ini adalah bisa dari sini saja teman-teman bisa memahami apa sih teknologi dasar pembangun komputer ya. Sebelum 1940 dan setelah 1940. Generasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Tadi kurang dijelaskan di sejarah komputer yang sebelum tahun 1940-nya. Jadi di sini akan saya tekankan dulu di sini ya. Sebetulnya komputer pertama itu adalah manusia. Karena apa? Karena awalnya komputer itu untuk menghitung ya. Yang melakukan perhitungan ya manusia itu sendiri gitu ya. Nah, ya salah satunya sini ada menggolongkan alat-alat pengolahan datanya. Dulu kan menghitung misalkan pakai ada yang pakai sempoa ya, ada yang pakai tangan manual ya. Jadi ada peralatan manual di sini, peralatan mekanik elektronik, peralatan elektronik ya. Kalau misalkan kalkulator itu termasuk alat apa? Kalkulator alat mekanik atau alat elektronik? Atau mekanik elektronik? Elektronik, Bu. Elektronik, kenapa termasuk elektronik? Karena mungkin digital kali ya, Bu. Digital ya, digital dan analog. Digital dan analog. Jadi kalau manual itu ya kita pakai pengolahan datanya yang sangat sederhana. Biasanya pakai tenaga manusia ya, sedangkan kalau mekanik bentuknya sudah mekanik, digerakkan dengan tangan secara manual. Ini beberapa definisi pengelompokan apa itu yang disebut manual, mekanik, elektronik ya. Oke, nextnya. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh komputer sebelum 1940, namanya juga untuk perhitungan ya. Ini kalau dulu alat menghitung itu akan to compute. Nah, sampai sekarang disebutnya aja komputer. Jadi misalkan kita pakai, dulu kan ada merek pasta gigi itu odol misalnya. Merek pasta gigi itu odol. Sampai sekarang kita kan menyebutnya, ada yang masih menyebut pasta gigi itu odol, padahal mereknya kan banyak. Nah, begitupun dengan sejarah komputer ini. Awalnya komputer itu ya untuk menghitung aja, tapi keterusan sampai sekarang, walaupun sekarang komputer fungsinya bukan hanya untuk menghitung, disebutnya komputer ya. Ada istilah latahnya lah di sini, di sejarahnya. Ini merupakan kalkulatornya ya, kalkulator. Salah satu contoh kalkulator untuk menghitungnya Pascal Line ya, disebutkan Pascal Line. Lalu ada juga yang disebut dengan kalkulator roda numerik 2. Oke. Nah, ini juga ada kalkulator mekanik ya. Kalkulator mekanik kita pakai tangan ya untuk mengoperasikannya, tapi dia bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengkalian. Kalau yang ini untuk penjumlahan aja ya, untuk penjumlahan. Yang ini juga bisa mengkalikan. Selain menjumlahkan, dia bisa mengkalikan. Kalau yang kalkulator mekanik sudah bisa penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk sejarah komputer setelah 1940, oke, tadi ada di video dijelaskan ya, dibagi menjadi 5 generasi ya. Generasi 1 pembentuknya itu dari tabung hampa ya. Penemu dari komputer itu Pak Charles Babbage ya. Charles Babbage itu penemu kalkulator otomatis pertama nih. Ya. Jadi disebutnya juga Bapak komputer Charles Babbage. And then di sini. Ya, jadi dibagi menjadi 5 generasi untuk komputer ya. Oke. Di sini untuk generasi pertama tadi di ini ya.
ada dia memproses menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan datanya. Jadi tabung hampa itu ya, tabung hampa atau tabung vakum itu digunakan sebagai prosesor dan juga penyimpanan, sehingga cepat panas dan mudah terbakar. Selain itu bentuknya juga yang besar ya. Perlu beribu-ribu tabung vakum nih untuk banyak tenaga elektronik. Oke. Masih pakai programnya biner ya, instruksi biner 0 dan 1 untuk bahasa pemrogramannya ya. Nah, sini ciri-ciri utama dari generasi pertama itu ada CPU ya, CPU atau Central Processing Unit. Di sini adalah pakainya tabung hampa ya, tabung hampa atau tabung vakum tadi. Nah, ini ciri-cirinya dari fisik ya, dari fisik lebih besar, memerlukan ruang yang luas. Lalu tadi instruksinya untuk hanya spesifik kepada tugas tertentu, misalkan untuk menghitung ya, untuk menghitung aja, tidak bisa kita sambil membuat laporan ya, mengolah data itu tidak bisa. Jadi satu komputer ya satu tugas, satu komputer satu tugas. Nah, butuh daya listrik yang besar ya, semuanya juga cepat panas. Daya simpannya tentu saja masih kecil. Contoh-contoh generasi komputer generasi pertama tadi ENIAC ya. ENIAC, ada EDVAC, EDSAC, dan ada IBM. Masing-masing di sini ada dijelaskan ENIAC ya, EDVAC. Nanti teman-teman silahkan pelajari untuk masing-masing perbedaannya. Kita lanjut ke generasi kedua. Nah, generasi kedua itu mulai ada dikembangkan transistor. Kalau tadi tabung hampa memerlukan beberapa tabung hampa, memerlukan ruang yang besar juga. Kalau ada transistor, dia adalah lebih ringkas lagi daripada si tabung hampa. Jadi tidak cepat panas dan juga bisa mengerjakan beberapa keperluan, beberapa tugas ya dari transistor ini. Oke. Membutuhkan lebih sedikit daya listriknya, ukuran fisiknya lebih efisiensi nih, lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Ini beberapa contoh komputer generasi kedua ya, ada UNIVAC, ada juga DEC, TDP. UNIVAC-nya UNIVAC 3, IBM juga ada termasuk ke generasi kedua, dia berarti IBM yang 401 ya, sudah menggunakan transistor. Nah, dari transistor ada lagi nih perkembangan, oh ya, kalau Zoom ini mati, masuk lagi ya ke link yang sama. Ini berapa menit lagi nih? Less than 1 minute ya. Komputer generasi ketiga dari transistor menggunakan IC ya, integrated circuit atau batu kuarsa yang bahannya dari batu kuarsa di sini. Jack Kilby ya, insinyur yang mengembangkan IC-nya. Nah, dari transistor ke IC, di IC ini bisa menampung banyak